pengetahuan berdasarkan pendapat si penulis. Jadi dalam teks eksposisi ada 3 struktur, yaitu gagasan atau pendapat, argumen dan rekomendasi. Nah, jadi gagasan atau pendapat adalah ungkayan tentang topik yang akan dibahas. Sedangkan argumentasi adalah alasan untuk memperkuat pendapat yang akan dibahas. Dan rekomendasi solusi tentang topik yang akan dibahas. Nah, jadi kita akan membahas teks bahaya narkoba bagi generasi muda. Jadi sebelumnya kita sudah tahu narkoba itu adalah obat-obat terlarang. Baiklah, guru kan suruh ini menganalisis tabel berikut. Jadi pendapat yang disampaikan pada teks tersebut, narkoba berbahaya bagi generasi muda. Argumen yang dapat disampaikan, yang pertama, jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang dan sebagian besar diantaranya adalah para pelajar SMP, SMA, bahkan SD. Yang kedua, efek kerusakan akibat narkoba ini tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, secara ekonomi akan sangat banyak dana yang dihambur-hamburkan untuk membeli barang-barang haram itu. Dan yang keempat, tak hanya dalam skala kecil seperti keluarga, tetapi juga dalam skala besar. Miras dan narkoba akan menghancurkan seni-seni pembangunan nasional. Rekomendasi generasi muda. Calon penerus seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara. Selanjutnya kita akan membahas teks pembangunan dan bencana lingkungan. Nah, jadi bumi ini sedang menghadapi banyak sekali masalah terhadap lingkungan kita. Salah satunya tentang hutan ataupun mungkin pembuangan sampah dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, guru menyuruh kemukakan pendapat tentang pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama, apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? Jadi pendapat pada teks tersebut atau gagasan, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Yang kedua, argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya? Argumennya, ada 6 masalah lingkungan. Yang pertama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan hewan dan tumbuhan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Yang kedua, kerusakan alam yang terjadi karena jumlah yang besar dan konsumsi sumber daya alam meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan masalah ini. Yang ketiga, pada tahun 2005 sampai 2006 tercatat terjadi 330 banjir, 69 tanah longsor, 7 letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 tsunami. Yang ketiga, apakah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis? Rekomendasi dari teks tersebut ialah meskipun tidak mungkin mengatasi ke-6 masalah utama lingkungan yang di atas pada argumen tadi, setidaknya harus mencari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi ini. Jadi
faktor atau kenapa seseorang tersebut bisa mengkonsumsi narkoba? Faktor kenapa orang mungkin pertama mungkin faktor lingkungannya, faktor pengaruh kawan. Ini kita kan berkawan dengan suatu lingkungan, ya kita kualitas diri kita sesuai dengan lingkungan yang kita duduki. Kalau lingkungan kita sehat, kita pun mungkin menjadi orang yang baik. Kalau lingkungan kita buruk, kita juga terpengaruh. Jika di dalam lingkungan itu orangnya baik semua, tapi dirinya sendiri mempunyai keinginan itu gimana? Bagaimana? Bisa diulang kan? Misalnya kan di lingkungannya itu tidak ada orang yang tercandu narkoba, terus dia sendiri yang memakai narkoba tersebut. Dari mana dia tahu narkoba? Sehingga dia tercandu. Nah mungkin pada saat mungkin karena pengaruh teknologi ya, mungkin dia lihat di HP atau di mana mungkin dia minat mungkin dilihat. Rasa ingin tahunya tinggi mungkin tentang narkoba, jadi dia mencari tahu tentang narkoba. Karena mencari tahu dia pun mencobanya. Dan satu lagi itu tentang bencana alam. Bagaimana cara mengatasi dari bencana alam tersebut? Mengatasi bencana alam itu dari kita diri sendiri. Bagaimana kita mengatasi bencana alam? Misalnya mulai dari melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif, seperti membuang sampah pada tempatnya, jangan membakar hutan sembarangan, dan